Begitu tiba di Jepang, pemain muda timnas langsung dikerubungi fans. Bahkan Beckham Putra sempat diwawancara, tapi suaranya nyaris gak kedengaran. Ada apa ya sebenarnya? Timnas Indonesia akhirnya mendarat di Jepang, tepatnya di Bandara Internasional Kansai atau Kansai International Airport, yang berlokasi di wilayah Osaka. Bandara ini adalah salah satu yang paling sibuk dan modern di Jepang, berdiri megah di atas pulau buatan di Teluk Osaka, sekitar 38 km dari pusat kota. Jadi kalau kamu sempat bingung atau salah sebut dengan nama Bandara Osaka, sebetulnya yang benar adalah Kansai International Airport, dengan kode penerbangan KAX. Begitu keluar dari area kedatangan, rombongan skuad Garuda langsung disambut meriah oleh para fans Indonesia yang sudah lama tinggal di Jepang. Tak hanya itu, beberapa YouTuber Indonesia yang menetap di sana pun ikut hadir, mengabadikan momen penuh kebanggaan ini. Teriakan dukungan, bendera merah putih, dan nyanyian khas supporter bergema di dalam terminal bandara. Rasanya seperti menyaksikan pertandingan kandang, walaupun ini di negeri orang. Momen kedatangan ini bukan sekadar formalitas, melainkan juga simbol dari semangat juang para pemain dan antusiasme fans yang tak pernah luntur meskipun harus menempuh jarak ribuan kilometer. Tak banyak yang tahu, Bandara Internasional Kansai yang menjadi lokasi mendaratnya skuad Garuda ini bukan bandara biasa. Bandara ini dibangun di atas pulau buatan di Teluk Osaka, dan menjadi salah satu bandara paling sibuk di Jepang. Kehadiran timnas Indonesia di bandara ini pun langsung menyedot perhatian, terutama dari para warga Indonesia yang tinggal di Jepang. Dari video yang beredar di media sosial, tampak para fans berdiri di area kedatangan sambil membawa bendera merah putih dan poster dukungan. Suasana bandara yang biasanya formal dan tenang, mendadak riuh dengan nyanyian dan yel-yel khas supporter timnas. Bahkan beberapa YouTuber Indonesia yang tinggal di Jepang turut hadir meliput langsung momen ini. Kehadiran para pemain seperti Tom Haye, Jay Itzes, dan Ivar Jenner langsung disambut sorak-sorai. Tak sedikit fans yang menyebut nama-nama mereka dengan penuh antusias. Para pemain pun terlihat ramah dan tersenyum, bahkan ada yang sempat menyempatkan diri untuk berfoto dengan fans. Momen seperti ini tentu bukan sekadar penyambutan. Ini adalah bentuk semangat dan harapan dari masyarakat Indonesia yang berada di perantauan. Mereka membawa semangat dari tanah air, agar para pemain merasa bahwa mereka tidak sendirian di negeri orang. Sesudah dari bandara, rombongan timnas langsung bergerak ke hotel untuk beristirahat sejenak, sebelum dijadwalkan menjalani sesi latihan perdana di Osaka. Latihan ini penting, mengingat Indonesia akan menghadapi Jepang yang punya kualitas jauh di atas Cina. Pelatih Patrick Kluivert pun sudah menyiapkan skema yang lebih adaptif dan cepat, untuk mengantisipasi permainan cepat dan presisi ala samurai biru. Yang menarik, beberapa sumber menyebutkan bahwa latihan pertama akan digelar secara tertutup. Artinya, media dan publik tidak diizinkan untuk meliput langsung. Ini menunjukkan bahwa timnas ingin fokus dan serius mempersiapkan diri, tanpa distraksi. Kabar ini tentu membuat publik makin penasaran dengan strategi yang disiapkan oleh Kluivert. Namun begitu, beberapa fans tetap nekat menunggu di sekitar hotel atau lapangan latihan demi sekadar menyapa idolanya. Ini menjadi bukti kecintaan fans terhadap skuad Garuda yang makin membanggakan akhir-akhir ini. Seiring dengan persiapan melawan Jepang, suasana di media sosial juga semakin panas. Banyak netizen dari negara lain yang mulai melirik kekuatan Indonesia. Apalagi setelah kemenangan atas Cina, Indonesia menunjukkan bahwa mereka bukan lagi tim lemah di Asia. Bahkan beberapa media Jepang mulai menyoroti performa Jay Itzes dan Tom Haye yang dinilai akan jadi ancaman nyata bagi lini tengah Jepang. Semua ini menunjukkan satu hal, timnas Indonesia kini sedang berada di jalur yang benar. Dan dukungan dari supporter, baik yang di tanah air maupun yang di luar negeri, menjadi bahan bakar penting untuk terus melaju. Beberapa pemain menyempatkan diri menyapa fans,
Ada juga yang diajak berfoto dan memberikan tanda tangan. Bahkan Beckham Putra yang diwawancarai oleh salah satu YouTuber Indonesia di Jepang, terlihat tetap ramah meski wajahnya lelah setelah penerbangan panjang. Momen ini jadi bukti bahwa kecintaan fans terhadap timnas bukan hanya di dalam negeri, tapi juga lintas negara. Para pemain terlihat mengenakan jaket timnas lengkap dan membawa perlengkapan latihan. Ini menandakan bahwa mereka tidak datang untuk berwisata, melainkan langsung bersiap untuk latihan dan adaptasi cuaca serta lapangan di Jepang. Patrick Kluivert dan tim pelatih pun terlihat fokus mengatur jadwal persiapan sebelum pertandingan penting di kualifikasi Piala Dunia melawan Jepang. Diketahui, timnas Indonesia akan menjalani sesi latihan tertutup untuk beberapa hari ke depan. Hal ini dilakukan agar mereka bisa memaksimalkan taktik dan strategi tanpa diketahui oleh lawan. Apalagi Jepang bukan lawan sembarangan. Mereka langganan tampil di Piala Dunia, dan banyak pemainnya yang merumput di Liga Top Eropa. Tapi Indonesia tak perlu minder. Kemenangan atas Cina di GBK beberapa hari lalu jadi suntikan semangat tersendiri. Tim ini sudah mulai menunjukkan karakter permainan yang solid. Dengan kombinasi pemain-pemain diaspora seperti Jai Itzes, Justin Hubner, Tom Haye, hingga naturalisasi terbaru Ula Romeni, Indonesia punya kekuatan baru yang layak ditakuti di Asia. Apalagi jika kita lihat bagaimana antusiasme publik terhadap laga ini. Tiket laga tandang melawan Jepang kabarnya akan dijual secara terbatas, tapi fans Indonesia sudah mulai bergerak untuk hadir langsung di stadion. Ini luar biasa. Ini membuktikan kalau dukungan terhadap Garuda tidak pernah padam. Patrick Kluivert sendiri dalam wawancara singkat mengatakan bahwa ia puas dengan progres pemain. Menurutnya, Indonesia saat ini tidak hanya mengejar prestasi, tapi juga membangun fondasi sepak bola modern untuk jangka panjang. Dan ini hanya bisa berhasil jika semua pihak, mulai dari federasi, pemain, pelatih, hingga supporter, bersatu dan mendukung satu tujuan yang sama. Dengan segala persiapan yang dilakukan, publik berharap Indonesia bisa mencuri poin di kandang Jepang. 1 poin saja akan sangat berarti bagi peluang kita untuk lolos ke babak selanjutnya. Tapi tentu, jika bisa menang, itu akan menjadi sejarah yang tak terlupakan. Perjalanan panjang dari Jakarta ke Jepang bukan sekadar perpindahan lokasi. Ini adalah bagian dari misi besar, membuktikan bahwa Garuda bisa terbang tinggi, bahkan di langit Asia yang penuh tantangan. Semangat yang ditunjukkan para pemain di lapangan, dan sambutan luar biasa dari fans Indonesia di Jepang, membuktikan bahwa sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah. Ini tentang rasa bangga, tentang identitas, dan tentang bagaimana kita semua bersatu mendukung satu lambang di dada, Garuda. Pertandingan melawan Jepang nanti mungkin akan jadi laga paling berat di babak ini. Tapi kita tak lagi datang dengan rasa takut. Kita datang dengan persiapan, strategi, dan semangat juang yang membara. Dan untuk kalian semua yang nonton video ini, jangan lupa, kalian adalah bagian penting dari perjuangan ini. Dukungan kalian dari rumah, dari stadion, dari manapun itu, adalah bahan bakar bagi semangat pemain-pemain kita di lapangan. Sasaran jadi, kalau kamu ingin terus jadi bagian dari perjalanan luar biasa timnas Indonesia menuju panggung dunia, klik tombol subscribe sekarang juga, nyalakan lonceng notifikasinya, dan bantu sebarkan semangat Garuda ke seluruh pelosok negeri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sepak bola Indonesia. Garuda, terus terbang tinggi. Indonesia menyala.